Siap. Ayo, siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolres Sarawak beserta rombongan, yaitu Bapak Imam AKBP Imam Rahman SIK. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Bukit Murau. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Pelawan Sikut dan bapak-bapak anggota kepolisian yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, wabil khusus yaitu Bapak Sabi juga selaku Kabid Kapitmas Desa Bukit Murau yang saya hormati. Yang saya hormati Bapak Kepala Ketua BPD Desa Bukit Murau. Yang saya hormati Ketua Pemuda Desa Bukit Murau dan bapak-bapak perangkat desa yang lain dan juga tamu undangan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa menghadiri daripada acara Jumat Curhat di Desa Bukit Murau ini dari Kapolres Sarawak. Mudah-mudahan dengan acara ini membawa manfaat, membawa berkah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat dan salam mari kita sama-sama serukan untuk pangkuan beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti sunnah beliau kita telah mendapatkan syafaatnya di hari yang berkiamat nanti. Amin Allahumma amin. Baiklah bapak-bapak semua, untuk mengawali acara pada pagi hari ini marilah kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kapolres Sarawak, Bapak AKBP Imam Rahman SIK beserta rombongan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Sikut beserta jajarannya yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kabid Kapitmas Desa Bukit Murau. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh perangkat desa Bukit Murau yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini ya Jumat. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, diberikan nikmat sehingga bisa menghadiri yaitu acara Jumat Curhat bersama Bapak Kapolres Sarawak. Salam Kapolres yang baru Pak ya. Pak ini sedikit saya dapat informasi dari beliau ini orang Jawa gitu. Jadi nampaknya kalau Pak Kapolresnya orang Jawa, kita ini bisa lebih akrab lagi kan. Ya, selamat beriring salam tak pesan-pesannya selalu kita curahkan kepada beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bikauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya, warga kita senantiasa diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Ya, tidak lupa ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya yang beragama Muslim. Yang pertama tentu kami ucapkan ribuan terima kasih atas kunjungan Bapak Kapolres beserta rombongan, kemudian akan mengaturkan ribuan maaf. Jadi mungkin ada banyak kekurangan tentunya. Mungkin itu saja Pak Kapolres ya, Bapak-bapak semuanya. Karena ini hari Jumat, mungkin tidak sampai setengah hari kita mungkin menunaikan kewajiban kita ya bagi yang Muslim. Jadi mungkin karena waktu singkat, tentunya acara juga masih padat, tentu tidak banyak mukadimah yang kami sampaikan di sini. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Lurah, Bapak Kades Bukit Murau, yang saya hormati Pak Bapak, Pak Kasat Bimas, Pak Kasat Tunggal, Pak Kabir Narkoba, dan seluruh Pak Wakapolsek dan seluruh rekan-rekan saya, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan rekan saya Babinka Kipas Polsek Singkut. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita dengan mengucapkan puja dan puji syukur dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan amal sebagai dayanya sebagai tambahan diberikan kenikmatan kesehatan dapat berkumpul di aula Desa Bukit Murau tanpa kurang suatu apapun. Pada kesempatan pagi ini, saya selaku Kapolres selalu ingin menyampaikan beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada sanak saudara saya semua, tokoh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh pemuda Desa Bukit Murau. Adapun beberapa hal tersebut, yang pertama adalah Jumat Duhur ini adalah suatu rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh para pengemban fungsi pimpinan, baik Kapolres, Kapolsek, termasuk rekan-rekan saya Babinka Kipas. Kenapa ini dilaksanakan tiap hari Jumat? Karena ini dapat karena ini punya tujuan dapat menyaring atau menerima keluh kesah masyarakat, warga terkait masalah Kamtibmas. Pada prinsipnya bukan hanya masalah Kamtibmas saja Pak Kades, tapi silakan dicurahkan apa yang menjadi undang-undang yang berkaitan dengan masalah Kamtibmas maupun pelayanan kepolisian. Akan tetapi sesuai dengan temanya curhat, itu berarti undang-undang curahan hati ya. Tapi mohon maaf Pak, kami tidak menerima curhatan orang yang patah hati Pak. Dan orang yang galau patah hati kan susah. Nah, saya harap silakan disampaikan kepada kami undang-undangnya, monggo. Anggap saja kita sama-sama
Saya juga orang Jawa, dan saya rasa bapak-bapak sekalian juga banyak berasal dari Jawa juga. Silakan. Pada prinsipnya tidak ada jurang pemisah. Saya selaku Kapolres hanya jabatan saja, Pak. Saya juga makan nasi, saya juga minumnya air itu, Pak. Ya, sama. Jadi tidak ada yang membedakan, cuma jabatan saja. Status sosial aja, Pak. Di hadapan Gusti Allah juga kita sama-sama. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua berkaitan dengan juga tadi saya sampaikan kami menerima inspirasi. Yang kedua kami menerima juga keluar atau mungkin adanya persepsi negatif terkait masalah pelayanan kami kepada bapak sekalian warga desa Bukit Murong, baik itu pelayanan SIM yang berkaitan dengan lalu lintas, pelayanan berkaitan dengan masalah penanganan tindak pidana narkoba, pelayanan yang berkaitan dengan tindak pidana yang di reserse, dan semuanya. Silakan disampaikan kepada kami, Pak. Saya selaku Kapolres tidak bisa mengawasi rekan saya selama 1 kali 24 jam. Kalau tidak ada sumbangsi wujud pengawasan dari bapak-bapak sekalian semua terhadap anak buah saya, Pak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga berkaitan dengan masalah Kamtibmas, Pak. Saya selaku Kapolres selalu mengajak kepada seluruh warga Seorang. Kemarin saya sempat ke sebelah Bukit Talangmas, kemarin saya sampai mengecek kesiapan daripada Posakti, Pak. Ya, ini salah satu wujud peduli saya terhadap Kamtibmas. Ya, Kamtibmas ini tanpa campur tangan bapak-bapak sekalian, sanak saudara saya, nonsen. Tidak mungkin polisi ini mampu ya menciptakan situasi Kamtibmas ini yang aman, nyaman, ya, kondusif dan sebagainya. Ya, tanpa campur tangan daripada bapak-bapak sekalian. Maka dari itu saya berharap mari kita kerjasama yang baik berkaitan dengan masalah menciptakan situasi Kamtibmas yang nyaman, aman dan kondusif. Apalagi ini adalah tahun-tahun politik, jangan sampai nanti gara-gara kita beda masyarakat beda warna saja, warna baju saja beda, nggak karuan. Ya, saya rasa itu aja, 3 aja berusaha pegang kepada bapak-bapak. Monggo silakan yang ada unek-unek yang mau ditanyakan ke saya akan jawab. Insya Allah kalau saya mampu saya jawab. Saya kembali juga staf-staf saya, silakan, nggak usah perlu sungkan kepada saya. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon izin berdiri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kapolres, Bapak KBP, Pak Magistra, yang saya hormati Bapak Kasat Limas, Kasat Kasat Intel dan Kasat yang lainnya. Mungkin saya sebut juga Bapak Kapolsek yang saya hormati Pak Kades Desa Bukit Murong, juga Bapak Kabid Kamtibmas, juga seluruh anggota Polres Kabupaten Semarang. Mungkin langsung saja, Pak, karena mengenai waktu. Tadi sudah disampaikan pada pagi hari ini itu ada Jumat curhat, tapi tadi sudah dibatasi
curhatnya jangan curhat patah hati. Ya Bapak, kami nggak curhat patah hati. Tentu curhat kami ini ada yang enak, ada yang tidak enak, Pak. Tapi mohon maaf, saya sampaikan yang tidak enak dulu ya. Nanti saya sampaikan yang enak. Jadi kemarin kami juga sudah melaksanakan musyawarah di tingkat dusun, Pak. Jadi ada permohonan ini, Pak, permohonan dari masyarakat. Tapi permohonan ini tidak langsung. Kami hanya mohon bantuan dari Bapak untuk membantu kami menyampaikan gitu. Usulan sudah, Pak. Usulan sudah. Ini berkaitan dengan area simpang 4 yang dekat SMP kita. Karena sudah tidak terhitung lagi kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Masyarakat sangat meminta. Kami sudah usul, Pak. Beberapa kali, mungkin sudah ada 3 tahun, 4 tahun ini kami usul melalui USKAN, melalui USKAN dan lain sebagainya. Kami hanya mohon kepada Bapak sekiranya nanti bis koordinasi dengan Bapak Bupati, DPR dan lain sebagainya. Mohon ini untuk diutamakan, Pak, yang simpang ini. Karena kalau sudah waktunya siang hari itu dari 4 jurusan itu sangat berbahaya sekali. Anak sekolah waktunya keluar, orang kerja waktunya pulang, disitulah terjadi kecelakaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga sudah menghibahkan tanah berikut bangunan, Pak. Waktu itu untuk Kapol Sikun 3. Lokasinya di Jalan 3. Iya. Kalau boleh kami meminta ditambah anggotanya untuk ditempatkan di tempat kami. Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin yang manis saya sampaikan. Saya juga tidak tahu, Pak, ilmu apa yang digunakan oleh batin kami, Pak, yang baru ini. Mohon maaf, jujur saya sampaikan, mungkin adalah 6 tahun ini tidak ada kegiatan roda malam, tapi saya jujur saya sampaikan. Tapi mungkin dia punya ilmu yang lain, sehingga dalam menyampaikan waktu itu di musyawarah di tempat kami, apa yang beliau sarankan dan perintahkan, alhamdulillah, Pak, sekarang ini tiap malam setiap pos di tiap RT tidak ada yang kosong. Kami selalu mewakili masyarakat memberikan apresiasi. Padahal beliau sudah pesan, Pak, sampaikan yang jelek-jelek aja supaya saya sempat ditarik gitu. Tapi enggak, saya tidak mau menyampaikan itu, Pak. Saya sampaikan apa adanya. Kami mau justru mohon kalau bisa ya dipertahankan gitu. Soal senang tidak senang, Pak Sabil monggo. Niatnya Pak Sabil sebenarnya nggak senang, coba cepat ditarik gitu, Pak. Siang malam, Pak, beliau ada kenal waktu karena hujan, HP juga selalu standby, memantau terus. Kami mohon juga Bapak memberikan apresiasi nantinya, itu harapan kami. Mungkin sekitar itu, Pak, nanti yang lainnya biar rekan-rekan yang menyampaikan. Terima kasih. Apabila ada penyampaian kami yang kurang berkenan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sutarto atas pertanyaan dan tulisannya. Pertama mengenai masalah laka lantas ya, warna laka lantas di perempatan itu. Nggak ada yang laka lantas. Tolong ada ditaruh apa? Ya. Tolong susah taruh Pak Kasat, apa? Di perempatan dikasih rambu-rambu, bukan rambu-rambu, himbauan. Bentar. Ya. Himbauan rawan kecelakaan, ya. Di situ kayak rambu-rambu himbauan apa rawan berat kan, Pak? Ya.
Ya, sampaikan ke Pak Kasat kontak dengan Pak Babe. Nanti untuk masalah rambu-rambu lampu merah itu domainnya dicoba. Nanti mungkin saya sampaikan ke Pak Bupati sama Kadisub kalau ketemu supaya dipasang karena rawan akan terjadi. Ya. Nanti insya Allah saya sampaikan biar diingatkan ke Pak Abang saya. Itu yang jelas domain saya pasang rambu-rambu hiburan dulu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Kapolsek setiap anak setiap bulan sekolah saya harap kalau anggota satu itu untuk jaga ya. Kalau anggota satu untuk jaga situ, anggota patroli satu jaga situ untuk antisipasi ya, karena di polisi kan tidak ada lalu lintas, tidak ada, kalau aja ada anggota patroli di situ sama motornya atau apa mobil ya, jangan sampai nggak dikasih itu antisipasi Pak, karena itu masuk PH. Kalau PH polisi saja, berarti itu membutuhkan kehadiran polisi ya. Berarti koordinasi dengan Sabil LWA kita jadi dari Pak Pospol yang di itu apa? Bukan Swingwood 3 itu yang kosong itu ya. Kalau ada seluruh Sabil biar yang dulu sudah Sabil ya. Itu yang pertama Pak ya, insya Allah nanti saya pasang. Yang kedua berkaitan dengan masalah pos. Saya beli juga ya Pak. Saya beli juga ya. Nah, saya juga mau Pak. Bukannya saya tidak mau menempatkan anggota saya, tapi keadaan ada memaksa. Jujur aja, anggota Polres Rawamangun sampai detik ini masih 40% dari DSP real, bukan dari DSP. Realnya cuma 40%. Berarti kurang lebih harusnya 900 personil Polres Rawamangun. Tapi kenyataannya dapat hanya 407 Pak 406. Kemarin dikurang lagi ya, bintarannya itu masuk 4 bintaran. Perwira juga sama Pak. Perwira itu keluar 8 masuk 6, keluar 8 masuk 6 Pak. Saya ini malah kekurangan perwira. Apa kayak Pak Wakapolsek ini makin tidak ada Pak. Itu KPU saya ngaku sudah bukan anggota saya Pak, bukan anggota itu. Tinggal saya lepas di depan. Kalau nggak saya lepas ya paling saya dimarahin sama kamu darah gitu Pak ya. Itu kenyataannya Pak. Mau nggak mau, suka nggak suka, itulah beban saya Pak. Dan sampai begini saya juga nggak punya Pak Kapolres Pak. Sudah kurang lebih 2 bulan dia 2 bulan lebih Pak. Saya nggak punya Pak Kapolres Pak. Sampai saya itu jujur aja Pak, itu nggak saya loh Pak. Saya mau kerja dia aja nggak boleh, apalagi saya mau pulang kerja Pak. Tapi itu lebih suara Pak. Saya mulai jalan sampai sekarang pulang ke Jawa belum bisa. Ya itu tadi resiko Pak itu. Saya punya orang tua, ucapan maklum semua, maunya tak aja nggak bisa Pak. Ada lulus juga dia. Ada berpikir kita ini kerja untuk siapa, untuk keluarga, itu ngurusin masyarakat semuanya gitu. Tapi mohon maaf, masyarakat belum tentu ngurusin saya Pak, belum tentu tahu gitu. Itu aja. Ada saya berkhayal sendiri Pak. Ya Allah, khususnya kok ini nasib gitu. Ya,
Ini ada curhat aja Pak, tapi nggak apa-apa, itu menjadi risiko dan tanggung jawab saya. Insya Allah saya mengabdikan diri kepada masyarakat Sawarwangun tanpa pamrih, Insya Allah. Insya Allah. Itu yang kedua Pak ya, nanti pelan-pelan, kecuali nanti nggak tahu nih, tahun depan mungkin ada tambahan personil lagi, mungkin bisa Pak. Yang ada yang jelas personil Polres Lampung sangat minim, apalagi dengan adanya tugas baru Pak, yaitu polisi RP atau polisi dusun. Kalau kita berpikir ya babin aja, terus sambil babin aja satu orang mengemban 3 desa, gimana yang lain mau mengemban polisi RP Pak? Enggak. Ya kan? Kalau saya boleh menulis modal Pak, kerjaan dia sehari-hari, tugas pokoknya dia aja belum tentu dia beresin. Karena Pak, kita semuanya laporan Pak, baik laporan semuanya, kegiatan kita dilaporkan semuanya baik, pakai email, pakai aplikasi, ya. Termasuk juga sama, polisi juga sama. Nah, sedangkan tugas tupoksi kita sendiri kayak mungkin si Eko itu mungkin kalau dia di lalu lintas kegiatannya dia juga ada Pak. Tapi dia harus mengemban si RW ya, itulah risiko Pak ya. Tapi tidak apa-apa, insya Allah rekan-rekan saya tidak buruk Pak, cuma ujung saja, tapi nggak apa-apa lah, itu menjadi risiko Pak. Itu insya Allah nanti pelan-pelan Pak ya. Terus yang ketiga, saya ucapkan terima kasih atas sumbangsih dari Pak Ades, rekan-rekan semua, saudara saya semua sudah berpartisipasi untuk membangunkan pospol. Dan mungkin sudah diibarat, sudah diibarat tanahnya. Berarti nanti Pak apa sertifikasi ya, kasih tahu apa tata kelola ya. Untuk sertifikasi dan tidak ditanya lagi sama Polda. Terima kasih Pak. Monggo silakan yang mau terus lagi monggo. Yang saya hormati Bapak Kapolres, mohon izin sesuai tema kita curhat. Jadi curhatan santai Pak ya, demi memajukan warga Bukit Moro khususnya dan umumnya masyarakat Sawarwangun. Terima kasih, langsung saja dengan waktu. Kami sebagai warga Bukit Moro sangat mengapresiasi kegiatan Bapak Kapolres ini luar biasa. Ya, setahu kami sebagai warga, acara seperti ini baru sekarang Pak dilaksanakan oleh Bapak AKBP Imam Rahman SIK. Terima kasih, kami sambut dengan sangat berterima kasih. Langsung Pak, kalau tadi saudara Ketua BD menyampaikan tentang usulan Pospol Bukit Moro Sing 3, nah itu mohon sangat ditampung. Itu kami bangun sejak seingat saya Kapolsek Pak Buheri, zaman itu Pak. Dulu pernah aktif, tapi sekarang ya tadi itu hanya kurang anggota mungkin. Selain itu Pak, kami mewakili yang lain, mungkin ini tentang pelayanan ya. Namanya curhat kan, kita utak-utak. Jadi yang sering kami ini untuk warga ini tentang pelayanan pembuatan SIM Pak. Mohon kalau bisa, karena warga ini kan banyak awam, sehingga mungkin ketidaktahuannya, mungkin karena tidak beraninya kalau harus ke Polres terus dengan tahapan prosedur yang lama dan dianggap membingungkan. Nah ini kadang-kadang warga kurang paham Pak. Nah, mohon pelayanan dipersingkat, atau kalaupun ada beban biaya yang minta bantu ya dipermurah sedikit, karena ada semacam apa ya, kalau mau bantu mau cepat ya harganya agak mahal lah kali ini. ini itu curhat ya Pak, bukan kita memojokkan atau apa rekan-rekan di bagian SIM, bukan, tapi ini kan permohonan. Apalagi kadang kita butuh cepat, anak mau kuliah ya kan, anak mau kerja, anak yang
saja belum punya SIM, orang SIM waktunya libur cuma 2 hari, 1 minggu. Mau minta cepat, akhirnya diperlambat, akhirnya semua kendala. Di situ Pak yang kami mengeluh. Kadang-kadang anak izin dari kuliah mengurusin waktu libur singkat, tapi prosesnya lama. Akhirnya nggak kelar-kelar, jadi mengeluh masyarakat. Saya rasa itu dulu Pak, 1 poin aja. Mungkin yang lain nanti ada yang lain lagi. Terima kasih Pak. Saya Pak Supomo Pak, mantan Ketua Taruna 2 periode katanya. Luar biasa mantan Ketua Taruna. Baik Pak Supomo, Pak Supomo, bukan Bibi Supomo betul ya? Karena saya ingat Supomo ada anggota sebelum saya, tempat saya namanya Bibi Supomo. Baik, terima kasih Pak Supomo atas tugasnya. Pak Supomo mohon izin berkaitan dengan masalah SIM. Untuk SIM pembuatan baru itu dilaksanakan di Polres Pak. Di Polres karena ada beberapa rangkaian yang harus diselesaikan berkaitan dengan masalah uji. Di situ ada ujian praktek, ada juga ujian tertulis Pak. Itu ketika kita membuat SIM baru. Akan tetapi untuk perpanjangan SIM, bisa dilakukan di SIMLink. SIMLink itu kami ada bus asalnya SIM keliling, ya itu bisa dibuat di situ Pak. Untuk perpanjangan SIM, ya. Untuk masalah biaya, enggak saya kurang paham. Masalah biaya bisa ditanyakan langsung ke langsung ditanyakan kepada anggota yang mengalami, ya. Kalau tidak salah itu PNBP berapa, kesehatan berapa, psikologi berapa, itu untuk pembuatan SIM baru. Akan tetapi untuk pembuatan perpanjangan SIM saya juga kurang bertanya Pak, karena bukan domain saya itu. Yang jelas saya yang memperintahkan, tolong SIMLink sekarang taruh di Sibut. Kami kemarin untuk masalah SIMLink kami sempat membuat terobosan Pak. Saya sudah taruh di mana di daerah Sibut ini pasar. Nah di pasar kemarin itu kasih surprise bagi warga yang mau membuat SIM atau perpanjangan SIM, kita kasih surprise, ya. Untuk menarik supaya mau perpanjangan SIM. Kita jangan sampai nanti kamu bilang dari Bapak ada sesuatu yang tidak kita inginkan, ya namanya musibah kan tidak ada tahu Pak. Gitu. Musibah itu bisa datang dari kita, bisa datang dari orang lain. Karena lalu lintas ini kan banyak, kita sudah hati-hati, orang lain tidak hati-hati, nabrak kita. Salah juga, ya kan? Itu. Ya, saya berharap kita warga desa Bukit Murai ini memahami hal tersebut, ya, bukan untuk saya Pak, tapi untuk warga desa semua. Nanti untuk masalah harga bisa lah mungkin sampaikan kepada penyelenggara SIM berapa-berapanya yang bisa saya nggak apa, ya. Nanti mungkin sampaikan Pak Abang nanti pengennya hari apa ya? Seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali? Oke, ya nanti saya sampaikan sambil nanti kau jatakan warga sini, warga binaan ini berapa orang yang mau bikin SIM? Aku dorong ke sana. Itu kamu koordinasi sama itu temu si Robi. Siapa sih Willy? Iya, kalau katakan ke Willy, perintah Bapak tolong difasilitasi. Ya, perintah saya ada. Saya jual dengan saya, tolong difasilitasi. Kalau bisa dipermudah, ya, karena kasihan nanti itu, ya, bolak-balik sama kan. Saya punya keponakan itu di Bojonegoro, situ tidak
sama istri saya, Pak, putrinya Budi ini sudah 5 kali bolak-balik, nggak bisa. Kenapa? Ujiannya selalu gagal ya. Ya Allah, masalah SIM aja kok susah. Nah di situ kan ada kakak angkat, kakak ada. Oh, kita juga ada bimbel kali supaya tidak bolak-balik Pak, maksudnya. Kami suatu punya kakak angkat, apa ya jabatannya? Sekarang asal kita Bojonegoro itu, saya marahin Pak. Kalau ini jadi KPU itu disuruh bantu keponakan itu nggak mampu loh dulu. Hanya masalah SIM. Apakah kamu harus ngomong sama Kapolres dulu? Akhirnya lolos Pak. Ya pada prinsipnya baik-baik aja Pak sekarang ya. Kan gitu Pak. Saya bukan ngajarin jelek ya. Daripada kita balik ya. Karena selama ini saya tidak pernah ujian SIM juga Pak. Saya tidak pernah ujian SIM. Datang foto Pak. Ya. Oke, untuk masalah SIM yang lain. Selamat siang, salam sejahtera untuk seluruh yang hadir. Bapak Kapolres Sarwangun, Bapak AKBP Imam Rahman SIK yang pada saat ini berkenan berkunjung ke desa kami, Desa Bukit Murau, yang selama ini saya mengenal Bapak hanya melalui media sosial ataupun melalui media massa. Karena itu saya sering melihat liputan dari wartawan Newsland. Jadi terima kasih hari ini saya bisa bertatap muka langsung dengan Bapak, dan itu sebuah kebanggaan bagi desa kami. Terima kasih Mas Abil juga selaku Babin Kapitmas Desa Bukit Murau, Bumi Raya dan Talangmas yang selama ini betul apa yang disampaikan oleh Pak Ketua BPD tadi, bahwa kurang lebih 2 periode kepala desa. Jadi 2 periode kepala desa ini untuk kegiatan ronda malam itu memang tidak begitu aktif Pak. Nah alhamdulillah kemarin Mas Abil selaku Babin Kamtipmas Desa Bukit Murau secara mendadak, jadi secara mendadak perintahnya katanya juga mendadak. Pada hari itu sudah bisa dilaksanakan walaupun tidak menyeluruh, tapi alhamdulillah sekarang hampir di setiap RT ada punya pos sendiri, dan walaupun hanya 3 atau 4 orang itu tetap tiap malam ada yang ronda. Untuk curhatan kami terkait dengan pelayanan SIM tadi sudah disampaikan oleh Mas Sukomo. Nah kemudian untuk pelayanan SKCK Pak, pelayanan SKCK ini kami belum begitu jelas Pak terkait dengan kegunaannya. Maksudnya kegunaannya itu yang harus ngurus ke Polres itu yang untuk apa saja, kemudian yang bisa dilayani di Polsek itu untuk apa saja. Kemudian apakah pada saat pengurusan SKCK itu harus melampirkan surat pengantar dari kepala desa. Mungkin itu saja Pak, supaya juga nanti warga yang lain, karena kemarin juga ada yang tidak membawa pengantar kepala desa juga bisa dilayani di Polres. Terima kasih Pak, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, SKCK itu bisa dibuat di Polsek dan bisa dibuat di Polres. Yang bisa dibuat di Polres, contoh kecilnya adalah yang untuk persyaratan menjadi anggota dewan. Yang jalan banyak diurus Pak, dan tiap hari hampir saya capek antara itu saya sendiri nggak tahu khusus anggota dewan. Yang untuk persyaratan kerja tadi ada juga, itu yang dalam akhirnya tiap hari. Iya Pak. Berarti kayak saya nggak bisa tantangan.
Tuh, Pak Kasat ini Pak yang tantang untuk melamar pekerjaan. Ya, untuk persyaratan nikah mungkin. Karena nikah kalau TNI Polri itu pakai SKCK. SKCK ini sebenarnya dulu itu SKKB. Surat keterangan kelapan baik. Kalau saya zaman dulu Pak, itu SKKB. Nah, maka dari itu untuk SKKB ini saya mati-mati Pak. Kenapa saya gak berkata? Mohon maaf sekali. Saya gak rewel ketika ada anak muda atau keluarga kita, ada tulang kita yang tidak jelas dalam hal ini mungkin kelakuannya udah gak karuan itu dengan berarti saya tidak bisa bantah. Contoh kecilnya ketika ketangkap masalah sepeda motor brom, sepeda motor besi itu saya sendiri yang tahu. Itu saya katakan Pak Kasat juga, tolong jangan dibuat, biar tahu masa sendiri. Akhirnya alhamdulillah dengan adanya syarat kebijakan itu turun Pak, bising turun, kegiatan keberadaan bermotor juga alhamdulillah ini di sini. Ya kalau nggak di sini Pak, karena banyak polisi sendiri mereka. Ketika saya sudah tangkap, saya sudah anaknya ya Pak, biasanya kembalikan ke keluarga. Tapi satu, dulu tidak bisa bekerja. Pilih mana? Seumur hidup loh Mas. Alhamdulillah bisa melakukan. Ya, khusus untuk SKCK yang dibuat di Polsek apa Pak Kasat? Swasta. Pekerja swasta. Iya Pak. Swasta yang ada di wilayah kecamatan ya Pak. Oh, pekerjaannya khusus lingkup wilayah pekerja swasta yang ada di lingkup kecamatan. Akan tetapi ketika untuk melamar di keluar kabupaten itu pakai tanda asal negara. Dulu Pak, dulu itu agak mudah. Dulu mendaftar itu pesawat. Sekarang kali saya tanya, siapa itu? Anggota Anas? Piala sudah buta. Piala sudah buta yang pernah saya periksa itu. Ya. Itu saya tanya, kenapa? Sekarang nggak bisa. Jadi sejadi sepuluh jadi itu sekarang sudah tidak bisa lagi online Pak. Nggak tahu alatnya apa ya Pak? Iya. Terkendala masalah server. Mohon maaf Pak, dulu yang berlebihannya bisa online, sekarang nggak bisa, harus datang. Untuk masalah persyaratan itu kalau nggak salah bawa KK, KTP, Iya, foto itu aja ya. Iya Pak. Surat pengantar. Surat pengantar dari desa kalau yang masih baru. Oh. Ya, Pak. Surat pengantar dari desa kalau masih baru Pak. Kalau ada perpanjangan atau nganyari lah, ya nganyari bisa hanya membawa dulu bekas surat SKCK saja. Oke Pak? Ya. Untuk SKCK ini perlu SKCK gitu atau SKCK delivery? Boleh Pak. Terima kasih nanti Pak Babil Pak yang ngantar. Kalau di Jawa Pak, di Jawa Pusat, karena polisinya banyak ya, polisinya banyak, di sana sudah SKCK Kidong, SKCK Delivery, sama Samsat juga Samsat Kidong, gitu. Samsat Delivery bisa. Ketika kita Pak, mungkin ya, nanti saya ada keperluan lain Pak, nanti kita bisa disampaikan, bisa diatur. Itu kalau Jawa Pak, kalau sini waduh. Bikinnya di Polres suruh ngantor ke Batangan saya nangis itu Pak. Oke Pak, monggo sekarang yang lain kalau Terima kasih untuk yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kapolres Samarinda AKBP yang kami hormati, mewakili rekan-rekan pemuda, tidak banyak yang saya bertanyakan. Yang pertama berkenaan dengan keamanan lalu lintas Pak ya. Keamanan lalu lintas, kalau lihat tentunya
sering terjadi di daerah-daerah terpencil, terutama di daerah-daerah pelosok. Itu banyak sekali kejadian-kejadian yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Jadi kami selaku mewakili rekan-rekan pemuda mohon pelayannya untuk menertibkan lagi bagaimana agar rekan-rekan pemuda ini tidak terikat dengan balapan liar lagi, Pak. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya pertanyakan. Apabila ada kekurangan sopannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Karang Taruna berkaitan dengan masalah barang. Saya ini juga baru turun jadi pembalap. Udah 2 tahun saya nggak balapan, tapi balapan saya disebut. Ya, untuk masalah balap liar, tolong dikasih tahu tempatnya, Mas. Ya, apa tulisan? Ya, apa? Ya, kalau nggak bisa dihimbau, tangkap itu pokoknya. Kalau saya ada yang tidak benar, ya. Bebek itu begitu lahir bisa berenang, ya. Sini saya rasa jalurnya kan satu-satu kan, satu kan, nggak banyak cabang kan. Kamu potong aja di sini baru obat dari sana, ya. Selesai balap ya. Ya, pesertanya banyak. Atau nggak kumpul belum dari mana? Purwakarta. Ibaratnya izin benar menyampaikan sedikit benar. Jadi yang pemuda itu gabungan dari 3 desa ini sama di Sungai Merah Sikupan. Jadi perbatasan Sikupan sama Bukit Murawi enggak. Jadi itu kemarin sama pihak Polres pernah gabungan, terus sama Pak Sedes juga, saya sendiri sudah hampir 6 kali sama Pak Kades juga, dan habis maghrib itu. Jadi kalau upaya pembubaran itu, kalau saya sudah lebih dari 6 kali, belum dari Polres itu 2 kali, kemarin dibawa ke Polres, motor-motornya itu enggak. Nah, terus jadi kalau upaya bisa dilakukan itu enggak. Jadi gabungan antara 4 desa berarti enggak. Singkut 4 sama desa sini 3. Oke. Nanti saya katakan Pak Kapito, kami kan kita sabar, tangkap. Motornya hilang semua, taruh Polres 3 bulan jangan dikembalikan, ya. Itu sanksi dari saya, Mas, 3 bulan, ya. Pemuda yang tertangkap itu tadi konsekuensi apa? SKPK tidak saya berikan. Kira-kira nangis kan? Nangis lah. Kalau nggak nangis bangga, ya. Di depan rumah dinas saya, Pak, ada kurang lebih 11 motor. Saya sendiri pada mobil, makanya anggota Polantas itu sempat ada beberapa satu masuk ke kolam, nggak ada alasan. Ya, itu saya selalu jaga. Karena Pak, sih Mas, di depan polsek sampai polsek orang itu maksudnya Kapolres. Belum. Ya Allah, ini saya apa? Nggak ada sendiri, apa lah? Saya amankan semua. Itu konsekuensinya kita bilang 3 bulan nggak bisa, kita kasih keluar. Sanksinya lagi SKCK tidak kita keluarkan. Ya. Alhamdulillah seorang sangat berkonsali. Alhamdulillah. Ya, makanya saya itu rupanya berubah ke sini, beralih ke sini. Iya benar, karena jalan penghubung sini sama desa Pak. Nanti Mas di apa ya? Iya. Biasanya apa? Malam minggu atau malam? Sore karena habis maghrib, jadi tidak menentu. Oh, tidak menentu. Tentunya tidak. Kemarin malam dilakukan. Itu Pak Supomo itu yang kasih kabar. Keputusannya banyak sih. Ya itu yang kalau besar banyak itu Mas. Iya. Ya. Keputusan kerjaan 3, jam 2, sangat banyak dan Tapi kalau emang kita tadi bergabung untuk menciptakan suatu kamtimas yang kondusif, insya Allah
bisa itu. Adik-adik mau ngapain sih? Saya 2 tahun saya nggak belajar mas, tapi saya krosor, saya main trail, ya 2 tahun, karena saya dimarahin sama istri saya. Ya, saya bawa motor teladan, mau ngapain nggak? Masukkan ke garasi, jangan. Juga, tapi bukan balap liar kayak gitu. Makanya saya katakan terus. Saya pernah marah, mas bulan puasa saya lagi ngimami istri saya sholat maghrib. Tuh, istri saya sampai jilat pindah. Akhirnya saya marah sama posisi itu. Coba mas, tangkapin bisa nggak? Saking ada emosi, tangkapan itu sana ajudan saya. Tangkapan dong, apa anak-anak ini? Ya gimana lagi? Disandari dari setang dari cara orang mas, disandari pakai tangan pakai situ salah itu ya. Itu bagi saya. Kalau saya kan nggak kayak gitu kan, kamu gimana lagi ya mas? Kamu punya agama nggak sih? Waktunya orang mandat, waktunya orang sholat maghrib, waktunya orang sholat isya, waktunya orang terawih, ya. Habis azan, mana ini Islam apa Konghucu apa itu ada kalau orang Jawa kan gitu, ya. Itu Islam apa Konghucu itu ya, nggak mau mengerti dulu. Kan orang Konghucu ada mengerti Islam. Orang saya sendiri nggak ada kira-kira. Saya berharap juga tolong dikasih tahu adik-adik kita, ya, anak-anak kita berusaha gitu lah. Nggak ada ujungnya, ya, nggak ada ujungnya. Kalau mau jadi pembalap, ya jadi pembalap yang profesional, ya. Kemarin saya tanya mau cuci, saya nggak ada waktu mas. Habis kantor jam 3, jam 5 saya pulang, saya kecapean mas, ya. Udah gak atas waktunya, gitu. Nanti di sana kan ambil waktu kapan nanti saya Pak, ya, untuk cukup kenyamanan kita semua. Oke, monggo. Kalau saudara kita sama-sama orang Jawa, saya juga merantau, istri saya ada di Jawa Barat, tapi istri juga orang Jawa Timur mas. Anak-anak saya cuma sekolah Jawa Barat, karena saya dulu sebelum masuk Jambi saya dinasnya di Jawa Barat. Nggak lama 14 tahun berkecimpung di Bimo Wakapolres. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.